Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman akan menggelar sidang perdana kasus gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan tergugat UGM pada hari ini. Agenda sidang perdana akan menghadirkan penggugat yakni advokat asal Makassar, Komarudin, dan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada. Total ada 8 orang yang tergugat, yakni Rektor UGM Ova Emilia, 4 orang wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, serta dosen pembimbing akademik Jokowi saat kuliah Kasmunjo. PN Sleman sudah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang, yakni Cahyono. Sebagai hakim utama dibantu hakim anggota Danang Kusmo dan Edi Antono. Jika penggugat dan tergugat hadir semua, majelis hakim akan membuka forum mediasi. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa terkait hal tersebut ini menyeret terkait dengan ijazah dari Presiden Joko Widodo. Nanti acara setelah hadir para pihak pasti akan kepada tahap berikutnya, yaitu untuk forum mediasi. Gitu. Namun kalau ternyata para pihak salah satu tidak hadir, gitu, otomatis majelis hakim akan mencoba memanggil kembali kepada para yang tidak hadir. 5 orang terlapor kasus Roy Suryo, tentunya kasus ini pun saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, mohon maaf. Ya. Ini kok loncat-loncat mulu sih? Ya. Rismon Jennifer Rizal Fadilah dan Kurnia bertanding mengadu ke Komnas HAM pada Rabu kemarin. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya, para terlapor kasus ijazah Jokowi ini mengadukan adanya dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Roy Suryo dan keempat terlapor lain menilai bahwa pelaporan mereka dalam kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Sidang lanjutan atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto digelar hari ini di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan mantan kader PDIP Saiful Bahri sebagai saksi. Jaksa memanggil Saiful Bahri dalam sidang perkara dugaan suap penganiayaan antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku serta perintangan penyidikan. Saiful Bahri merupakan salah satu tokoh kunci dalam kasus suap Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI melalui proses PAW pada tahun 2020. Saiful berperan sebagai perantara suap dari Harun Masiku kepada anggota KPU Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai komisioner KPU. Selain Saiful, JPU juga akan memanggil saksi lain, yakni Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima, Carolina Wahyu, dan istri dari Satpam Kantor PDIP, Nilam Sari. Pemirsa, sidang lanjutan atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Dan untuk mengetahui jalannya sidang, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida dengan juru kamera Khairuddin. Baik, selamat siang Amrida. Mungkin apa saja informasi yang bisa Anda sampaikan dan poin-poin dalam persidangan pada hari ini? Ya, Nata dan juga pemirsa, benar seperti yang tadi Nata sampaikan bahwa hari ini kembali dilaksanakan adanya sidang lanjutan dengan terdakwa yakni Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto berkaitan dengan kasus dugaan suap untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Nah, untuk sidang sendiri tadi sudah dimulai sekitar pada pukul 9.40 dan agenda pada sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dan juga pembuktian dari jaksa penuntut
penuntut umum KPK. Nah, awalnya terdapat 3 saksi yang direncanakan untuk dihadirkan oleh KPK pada hari ini. Ketiga saksi tersebut ini adalah Saiful Bahri yang merupakan kader PDIP, lalu juga Carolina Wahyu Apriliasari yang merupakan Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima, dan juga Nilam Sari yang merupakan istri dari Satpam Kantor DPP PDIP dan juga Rumah Aspirasi Hasto Nur Hasan. Namun untuk Nilam Sari diketahui tidak dapat hadir pada hari ini, sehingga untuk saksi yang dihadirkan dan memberikan keterangan ini hanya 2 orang, yakni Saiful Bahri dan juga Carolina. Nah, untuk sekarang ini sedang berlangsung adanya keterangan saksi dari saksi Saiful Bahri, dan saksi Saiful Bahri ini merupakan kader PDIP yang menjadi salah satu saksi kunci ataupun juga tokoh kunci dari kasus yang melibatkan Hasto Kristianto ini. Diketahui bahwa Saiful Bahri ini sebelumnya telah menjadi narapidana di kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, di mana Saiful Bahri ini berperan sebagai perantara suap dari Harun Masiku kepada ex-komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan. Dan pada tahun 2020 Saiful Bahri sendiri ini telah menerima vonis 1 tahun 8 bulan penjara. Nah, untuk Carolina Wahyu Apriliasari ini nanti sejatinya baru akan dimulai dimintai keterangan usai keterangan dari Saiful Bahri selesai dilakukan di ruang sidang yang sedang berlangsung hingga kini. Dan Nata dan juga pemirsa, kalau kita melihat bagaimana kasus dan juga sidang ini bergulir, sebelumnya dari pihak JPU KPK ini telah menghadirkan sejumlah saksi-saksi penting lainnya terkait dengan kasus yang melibatkan Hasto Kristianto. Sejumlah saksi-saksi yang telah dihadirkan pada sidang-sidang sebelumnya diantaranya adalah mantan Ketua KPU Arief Budiman, lalu juga ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan yang juga sebelumnya telah menjadi narapidana di kasus suap Harun Masiku, lalu juga ada ex-anggota Bawaslu Agustiani Tia Fridelina. Dan juga pada persidangan-persidangan sebelumnya ini terungkap sejumlah fakta-fakta persidangan. Salah satu fakta persidangan yang terungkap ini disampaikan oleh penyelidik KPK yang bernama Arief Budi Raharjo, di mana ia mengungkapkan bahwa terdapat aliran dana sebesar 400 juta rupiah yang berasal dari Hasto Kristianto yang digunakan sebagai dana suap untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui metode pergantian antar waktu, di mana 400 juta tersebut ini diberikan kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan kalau kita melihat bagaimana proses persidangan yang sekarang sedang berlangsung, tadi pun juga dari pihak JPU menanyakan sejumlah hal bersama kepada Saiful Bahri, diantaranya adalah terkait dengan hubungan antara Saiful Bahri dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dan tadi juga Saiful Bahri menyebut bahwa semua tindakan ataupun juga semua hal yang berkaitan dengan partai, termasuk dengan penunjukan Harun Masiku untuk menggantikan kader PDIP yang lainnya dalam pergantian antar waktu ini ternyata di bawah ataupun juga ditentukan oleh keputusan dari Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Dan kalau kita melihat juga bagaimana kasus ini bergulir, Hasto Kristianto sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas 2 perkara. Perkara yang pertama adalah terkait dengan kasus suap untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI, dan kasus yang kedua ataupun juga perkara yang kedua ini terkait dengan obstruction of justice ataupun juga upaya untuk menghalang-halangi penyidikan di kasus suap yang sama. Dan terdapat sejumlah pasal yang diperkarakan ataupun juga menjerat Hasto Kristianto, di antaranya adalah pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana Hasto Kristianto ini terancam hukuman penjara hingga 12 tahun lamanya. Untuk persidangan ini masih berlangsung, kita akan lihat bersama bagaimana nanti persidangan ini berlangsung. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Amrina Rida dan juru kamera Hairudin telah melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Rabu siang kasus sidang mafia judi online yang melibatkan mantan pegawai Kominfo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4 mantan pegawai Kominfo terdakwa kasus mafia judi online menjalani sidang di PN Jakarta Selatan. Tempatnya adalah Zulkarnain Aprilianto, Adi Kismanto, Alwin Jabari Kiemas, dan Rijan alias Agus. Keempat mantan pegawai Kominfo itu diduga menerima suap dari ratusan pengelola website judi online agar aman dari pemblokiran. Sebelumnya, keempat terdakwa sudah menjalani sidang dakwaan pada 14 Mei yang lalu. Dalam sidang pertama itulah nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari disebut dalam dakwaan jaksa.
Sementara perputaran uang dalam praktik judi online benar-benar fantastis, bahkan mencapai ribuan triliun rupiah. Ironisnya, jumlah pemain judi online di Indonesia juga terus bertambah, mencapai 8,8 juta orang pada tahun 2025. Dan berikut data-data judi online yang dirilis oleh PPATK. Di awal tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada penindakan dari pemerintah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Tapi mirisnya, 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. PPATK juga mencatat pemain judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Uang yang dikeluarkan pun mencapai miliaran rupiah. Untuk anak berusia 10 hingga 16 tahun, perputaran dana judi online sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara untuk usia 17 hingga 19 tahun, nilai isi ulang pemain judi online mencapai 47,9 miliar rupiah. Di rentang usia 31 hingga 40 tahun, dana yang berputar di judi online mencapai 2,5 triliun rupiah. Terkait dengan dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Ari di kasus mafia judi online, Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebut ada peluang untuk kembali memeriksa Budi Ari. Sebelumnya Barreskrim pernah memanggil Budi Ari terkait dengan kasus mafia judi online. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa. Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila menghadap petunjuk. Terima kasih. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi dan jajaran telah melakukan audiensi dengan KPK pada Rabu siang. Dalam audiensi hari ini yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Budi Ari menjelaskan audiensi dengan KPK penting dilakukan lantaran jumlah koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 80.000. Ditambah lagi alokasi dana yang dikucurkan untuk koperasi Desa Merah Putih mencapai ratusan triliun rupiah. Kemudian hasil audiensi disepakati bahwa nantinya Kemenkop bersama dengan KPK akan menekan nota kesepahaman atau MOU. Selain itu, Budi Ari juga akan melibatkan KPK ke dalam tim program Koperasi Desa Merah Putih karena program Koperasi Desa ini memiliki tujuan mulia sehingga harus dikawal dengan baik. Pak, siap dengan reshuffle nggak Pak? Katanya masuk daftar reshuffle Pak. Melakukan audiensi dengan KPK sehubungan dengan program 80.000 Kopdes ke Merah Putih. Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan anti korupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko. Kita berharap dengan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum, KPK, program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel. Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan dan juga menghilangkan rentenir tengkulak di desa-desa dan membangun serta. Pemirsa, gelombang protes terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus meluas ke kalangan akademisi kedokteran. Ratusan guru besar dan dokter dari berbagai institusi pun mengecam pernyataan dan kebijakan Menkes yang dinilai kontroversial dan tidak berpihak pada bukti ilmiah. Mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Ratusan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyatakan sikap kecewa terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kekecewaan ini muncul akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan Menkes yang dinilai kontroversial dan melenceng. Sama seperti FKUI, ratusan guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau FK-Unpad juga menyatakan protes keras dan keprihatinan mendalam terhadap Menkes Budi Gunadi Sadikin dan sejumlah kebijakan Kementerian Kesehatan. Sementara itu, para dokter ahli yang tengah menggugat Menteri Kesehatan terkait Kolegium Kesehatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta turut berkomentar. Mereka menilai pernyataan kontroversial Menkes beberapa hari terakhir seharusnya berdasarkan bukti ilmiah sehingga tidak meresahkan masyarakat. Pak Menteri ini tiba-tiba mengemukakan sebuah pendapat orang-orang yang mendapatannya lebih dari 15 juta pasti lebih pintar daripada orang yang pendapatannya 5 juta. Ini sebuah statement yang tidak berbasis kepada bukti. Seorang menteri mengeluarkan statement yang tidak berbasis bukti dan menimbulkan gegap gempita. Jangan-jangan ini pengalihan perhatian karena udah membahananya seluruh Indonesia ini tentang kolegium tadi. Sidang gugatan terhadap keputusan Menkes soal keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia kini telah memasuki tahap akhir, yakni penggugat telah menyerahkan berkas kesimpulan ke PT UN Jakarta. Penggugat berharap majelis hakim menolak segala bentuk intervensi kekuasaan dan mengembalikan wewenang pembentukan dan pengelolaan Kolegium Kesehatan kepada komunitas ilmiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan membuka diri untuk berdialog dengan seluruh dokter senior termasuk ratusan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Budi menjelaskan bahwa dirinya tengah melakukan transformasi kebijakan. Kementerian Kesehatan sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi. Ya. Nanti teman-teman Kementerian Kesehatan bisa bilang waktu kita nyusun undang-undang itu kan yang paling fundamental kan. Itu berapa puluh ribu orang yang memang memberikan masukan ke kita, ada di list YouTube-nya kita, memberikan masukan lewat email, itu ada semua datanya. Jadi kita bisa nunjukin. Ya. Kebijakan-kebijakan yang kita bikin sekarang, itu melibatkan banyak khususnya guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mencopot pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi. Prabowo juga tidak segan untuk menyingkirkan pejabat yang lamban. Presiden Prabowo Subianto mengancam akan meminggirkan pejabat-pejabat yang dianggap lamban, malas dan memiliki pemikiran yang tidak konstruktif. Pernyataan itu dilontarkan Prabowo saat membuka acara IFA Convex di ISBS City, Tangerang, Banten. Prabowo juga menegaskan ia tak akan ragu untuk mencopot pejabat yang enggan menyederhanakan regulasi. Prabowo juga mengingatkan pentingnya menciptakan iklim kerja yang kondusif di Indonesia. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga mengingatkan tugas pejabat pemerintah adalah melayani rakyat dan mendukung semua pihak yang ingin berinvestasi dan bekerja di Indonesia. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dias Triawan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia resmi melantik Irjen Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal DPRD RI. Hal ini menimbulkan polemik karena Irjen Iqbal hingga kini masih tercatat sebagai anggota Polri aktif. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat. Kepada Irjen Muhammad Iqbal, seorang anggota Polri aktif, resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI.
Pelantikan dipandu langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin pada Senin di Gedung Nusantara 4, Senayan, Jakarta. Dengan latar belakang saudara sebagai personel Polri, saudara telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami percaya bahwa pengalaman dan keahlian saudara akan sangat bermanfaat bagi lembaga DPD RI dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dan membawa perspektif baru untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga. Namun, pelantikan Irjen M. Iqbal ini mendapat perhatian khusus karena dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneliti Formapi Lusius Karius menyebut seharusnya Sekjen DPD RI diisi oleh ASN, bukan dari anggota Polri aktif. Jadi jelas bahwa anggota kepolisian tidak otomatis menjadi bagian dari pegawai negeri sipil, atau bahkan bisa dibilang anggota kepolisian bukan pegawai negeri sipil yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN, ya, atau yang dimaksudkan juga oleh Undang-Undang MD3. Maka tentu nampak pengisian posisi Sekjen DPD RI oleh seorang yang masih merupakan pejabat di kepolisian aktif gitu ya, itu tentu tidak sejalan dengan apa yang kemudian menjadi kualifikasi posisi Sekjen DPD RI itu menurut Undang-Undang MD3. Irjen Iqbal merupakan seorang polisi aktif. Sebelum dilantik, dirinya pernah menjabat sebagai mantan Kapolda Riau yang kini dirotasi menjadi Pati Bahar Kampori dalam rangka penugasan di DPD RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan pastikan efisiensi anggaran belanja negara akan dilanjutkan di tahun 2026. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Indosiar.